Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham TINS kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke bisnis model dari saham TINS ini. Untuk kegiatan usaha bergerak di bidang usaha tambang. Untuk sumber income-nya berasal dari hasil tambangnya yaitu timah, batu bara, sama nikel. Tetapi memang yang paling besar memang adalah timahnya ya teman-teman. Terus untuk segmen usaha dan marketnya ada di domestik dan sudah dilakukan ekspor ke luar negeri. Untuk kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan TINS. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Indo Asahan sebesar 65%, masyarakat sebesar 28,24%, dan lainnya itu ada dari BPJS dan reksadana dan lainnya itu, jadi hanya sekitar 6,76%. Dan teman-teman ini merupakan dari pendapatannya dari saham TINS ini. Untuk kuartal pertama mengalami penurunan dari segi pendapatan sebesar 45,5%. Jadi ini turun lumayan signifikan ya. Dan ini saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan dari segi pendapatan sebesar 39,5%. Terus dari segi net profitnya juga cukup fluktuatif, cukup beragam. Dan untuk kuartal pertama 2020 minus dan 2021 ini plus ya teman-teman. Dan ini saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan sekitar 41.000 ya. Dan 2020 masih minus dan 2019 juga masih minus untuk perusahaan TINS ini. Terus untuk dari segi asetnya juga mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 19%. Dan penurunan ini juga turun ya untuk dari segi hutangnya sebesar 28%. Untuk dari segi modal mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 2%. Dan teman-teman ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2021 ini hanya sekitar 0,43%. Jadi kecil sekali untuk NPM-nya. Dan 2020 dari 2019 tidak bisa kita gunakan karena minus. Dan kalau kita lihat secara histori yang sisanya memang untuk NPM-nya masih di bawah 9% ya teman-teman. Jadi memang kalau misalnya salah sedikit atau komoditasnya naik turun sedikit itu akan sangat mempengaruhi perusahaan ini untung atau tidak. Terus untuk dari segi EPS-nya di 6 dan membuat PER-nya di 270,32 kali. Jadi ini karena EPS-nya yang turunnya sangat signifikan yang membuat kalau kita bandingkan dengan harga ya memang akan kecil sekali untuk dari segi PER-nya yang membuat tinggi sekali. Dan kalau kita lihat secara histori sebenarnya untuk per perusahaan ini tidak begitu bisa kita gunakan karena ini adalah segmen komoditas. Jadi EPS-nya akan terpengaruh dari harga komoditas. Terus untuk dari segi book value sekarang di 689. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang maka kita bisa menekan PBV-nya di 2,18 kali. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun lalu 2,2 jadi mengalami penurunan 0,2. Dan kalau kita lihat secara histori juga untuk PBV dari saham TINS ini memang pernah di bawah 1 ya untuk dari segi PBV-nya. Tetapi masih sangat tinggi ya dibandingkan dengan kinerja yang mereka lakukan. Dan untuk PBV-nya memang sangat tinggi di tahun 2020 ya, yang dimana perusahaan pada rugi, tetapi dari segi harga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Terus untuk dari segi DER-nya di 1,67 kali, jadi ini tidak bagus ya, dimana DER-nya sudah di atas 1, dan semenjak 2018 untuk DER-nya sudah di atas 1 terus, sisanya memang masih di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE-nya di 0,81%, jadi ini juga di bawah dari yang saya standarkan. Untuk ROA di 0,3%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di Rp1.505. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp700. Jadi memiliki margin of safety minus 53%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini tambang ya, namanya tambang pasti masih dibutuhkan untuk dari hasil-hasil tambangnya. Untuk GCG saya berikan status oke karena memiliki pemegang saham mayoritas. Yang kedua, tidak memiliki kasus hukum.
Untuk revenue dan net profit, sebenarnya revenue-nya turun, tetapi masih di bawah 50%, jadi saya berikan kasus oke. Untuk net profit saya berikan kasus oke karena positif ya untuk kuartal pertamanya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi itu saya berikan kasus oke. Untuk dari segi aset saya berikan kasus no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan kasus no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan kasus no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan kasus no karena ini sangat mempengaruhi harga komoditas. Yang kedua memang dari liability-nya no, jadi saya berikan sektor ini no. Untuk ROE saya berikan kasus no karena di bawah 9%. Untuk margin of safety saya berikan kasus no karena negatif. Untuk dividen saya berikan kasus no karena selama 5 tahun terakhir untuk saham TINS ini masih belum royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 4:11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham TINS ini? Tidak ya teman-teman, karena secara fundamental maupun secara valuasinya sangat overvalue bagi saya. Jadi itu membuat saya tidak tertarik untuk investasi di saham TINS ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Reken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.